Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama Budiah mengenai tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Amati dan bacalah teks percakapan berikut ini. Udin, teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Baik Udin, aku pasti datang. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Wah, pasti menyenangkan. Iya, kita main pesawat mainan juga ya. Kemudian kita akan membahas mengenai cara membuat jus jambu biji. Di sini ibu memiliki teks bacaan. Simak baik-baik ya. Membuat jus jambu biji. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mai menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci kemudian dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Kemudian setelah ibu bacakan mengenai cara membuat jus jambu biji, kita akan membahas mengenai pertanyaan dari teks bacaan tersebut. Yang pertama, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Ada yang tahu jawabannya? Ya, benar sekali. Mereka membuat jus jambu biji. Kemudian soal yang kedua, bagaimana cara mereka bekerja? Mereka berbagi tugas. Benar sekali. Yang ketiga yaitu apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Tadi Benny dan teman-temannya, alat yang digunakan berupa blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Kemudian yang pertanyaan nomor 4, dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Nah, tadi dari alat dan bahannya yang termasuk benda padat, yang pertama ada blender, kemudian gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, dan juga es batu. Nah, pertanyaan berikutnya yang terakhir yaitu manakah yang termasuk benda cair? Apa saja dari alat tersebut yang termasuk benda cair? Ada air dan juga susu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Ya, benar sekali. Benda cair berbeda dengan benda padat ya. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Contohnya yaitu teh dan lain sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri dari benda cair yaitu jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Anak-anakku, apakah contoh dari benda cair di sekitar kita? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Di sini ada madu, kemudian air, dan juga minyak.
Tiga benda ini termasuk dari benda cair. Selanjutnya kita akan belajar mengenai arti suatu kata. Yang pertama yaitu bentuk. Apa yang dimaksud bentuk, anak-anak semuanya? Bentuk yaitu didefinisikan rupa atau wujud suatu benda. Kemudian yang kedua ukuran. Ukuran itu yaitu hasil pengukur panjang lebar luas besar sesuatu. Kemudian jumlah. Apa sih yang dimaksud jumlah? Jumlah adalah banyaknya sesuatu. Sekarang kita akan belajar mengenai perkalian bilangan dengan angka 2. Nah, perkalian bilangan dengan angka 2 di sini yaitu ibu memiliki 3 jambu digabung menjadi 3 jambu, bisa jadi 2 dikali 3 sama dengan 6 dan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kemudian selanjutnya ibu memiliki soal. Di sini ibu memiliki 4 buah jambu digabungkan dengan 4 buah jambu ditulis menjadi 2 kali 4 sama dengan 8 dan 4 tambah 4 sama dengan 8. Perkalian dengan 2 sama artinya penjumlahan dengan bilangan itu sendiri. Selanjutnya, agar kalian lebih paham, kita bahas satu persatu mengenai soal berikut ini. Yang pertama yaitu ada 2 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian soal kedua yaitu 2 kali 7 dapat ditulis 7 ditambah 7 sama dengan 14. Kemudian soal berikutnya 2 kali 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kemudian soal nomor 4 yaitu 2 kali 9 dapat ditulis 9 ditambah 9 sama dengan 18. Soal terakhir 2 kali 8 dapat ditulis dengan 8 ditambah 8 sama dengan 16. Selanjutnya kita akan belajar gerakan memetik jambu dengan tangan dapat dijadikan gerakan tari. Jadi, amatilah gambar berikut bagaimana gerakan tari memetik jambu dan ikuti gerakan tersebut. Gerakan yang selanjutnya yaitu gerakan kepala, dimulai dari menengok ke kiri, menengok ke kanan, menengok ke atas atau menengadah, kemudian menengok ke bawah atau menunduk. Tirukan gerakan tangan, dimulai dari mengayun ke atas, gerakan kaki mengayun ke bawah, dimulai dari ke kiri, kaki lurus dan juga mengayun dibuka ke kanan. Tangan ke samping, kemudian kaki kiri melangkah ke depan, tangan ke bawah, kaki lurus sedikit dibuka, tangan ke atas, lari kaki kiri melangkah ke depan, tangan ke samping. Terima kasih anak-anakku, tetap semangat belajar ya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Sekian pembelajaran Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.